cipta logo badak. Wenkendrak, sebuah perusahaan yang bertempat di Singapura ini, adalah produsen minuman dengan merek cap kaki 3 yang disertai dengan logo badak. Dalam keterangannya, logo tersebut telah digunakan oleh Wenkendrak sejak tahun 1937 dan sudah diperkenalkan ke publik sejak tahun 1937. Wenkendrak mengatakan bahwa promosi merek tersebut telah dilakukan olehnya hingga ke seluruh dunia, khususnya Asia, sehingga sudah menjadi merek yang sangat terkenal. Pada tahun 1980, Wenkendrak dan Gio Budi Yuwono pernah melakukan kerjasama dalam memproduksi, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan merek cap kaki 3, hingga akhirnya keduanya memutuskan hubungan kerjasama pada tahun 2008. Namun, setelah kerjasama berakhir, Wenkendrak mengetahui adanya penggunaan logo badak serta adanya pendaftaran ciptaan logo badak oleh Gio Budi Yuwono. Wenkendrak kemudian melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan lukisan dengan judul badak dan tulisan larutan penyegar dengan nomor 028036 pada 27 Juli 2005 dan lukisan dengan judul badak ditambah kaligrafi Arab dan tulisan larutan penyegar badak nomor 027523 pada 11 Agustus 2004, keduanya atas nama Gio Budi Yuwono. Gugatan didasarkan sebab adanya etikat tidak baik yang dilakukan Gio Budi Yuwono yang tergugat dengan tanpa seizin ataupun sepengetahuan penggugat pendaftaran lukisan atau logo badak yang telah digunakan penggugat sebagai merek sejak tahun 1937. Selain gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan, penggugat juga menggugat Gio Budi Yuwono dalam perkara yang terpisah dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Bagi penggugat, sejak tahun 1937, logo badak tersebut merupakan satu kesatuan dengan merek cap kaki 3 yang dimilikinya. Tergugat selain mendaftarkan hak cipta kedua logo badak tersebut atas namanya, juga menggunakan logo tersebut sebagai merek atas produk minuman yang diproduksinya. Hal ini menyebabkan adanya dua produk minuman larutan penyegar di pasar yang sama-sama menggunakan logo badak dalam kemasannya. Penggugat keberatan dengan hal tersebut karena kerjasama antara keduanya sudah berakhir, dan penggugat sudah tidak memberikan izin kepada tergugat terhadap penggunaan logo badak yang disengketakan. Analisis studi kasus. Dalam studi kasus sengketa logo badak tersebut dijelaskan bahwa penggugat merasa keberatan terhadap penggunaan logo badak yang dilakukan oleh tergugat yang digunakan dalam produk minuman yang diproduksi oleh tergugat. Penggugat merasa dirugikan karena penggunaan logo tersebut berdampak negatif terhadap penjualan produk minuman yang dilakukan penggugat. Dampak negatif yang dirasakan penggugat tersebut terutama dalam hal tingkat penjualan, di mana kemungkinan besar akan mengalami penurunan akibat adanya pengambilan sebagian pasar oleh tergugat. Tahun 1937, penggugat telah memperkenalkan atau mempromosikan ke publik merek cap kaki 3 beserta logo badak yang merupakan satu kesatuan dalam produknya. Penggugat merasa logo badak tersebut merupakan media untuk mengasosiasikan penggugat dengan produknya yang telah memiliki reputasi yang baik. Perlu diketahui bahwa terhadap logo badak tersebut selain sengketa hak cipta, pada tahun 1928 hak cipta _2010 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta PST.Jo.Putusan Mahkamah Agung nomor 766K _PDT Sus _2010 terdapat juga sengketa merek, yaitu berdasarkan putusan nomor 29 merek _2010 PN Niaga Jakarta PST.Jo. Mahkamah Agung nomor 767K _PDT Sus _2010. Dalam sengketa merek tersebut, penggugat keberatan dengan penggunaan dan pendaftaran lukisan badak oleh tergugat.
karena lukisan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal cap kaki 3 yang terdapat lukisan badak milik penggugat. Lalu, dalam sengketa hak cipta, putusan nomor 28 hak cipta /2010 Pengadilan Negeri Jakarta PST Jo. Putusan 766K PDT Sus 2010 bahwa objek .2 lukisan badak 028036 dan 027523 penggugat menyatakan bahwa dia adalah yang pertama kali mengumumkan lukisan badak tersebut yang digunakan dalam perdagangan larutan penyegar yang melekat pada merek cap kaki 3. Pernyataan ini memperjelas peruntukan dari lukisan badak sebagai merek atau dengan kata lain komersialisasi dilakukan bukan terhadap lukisan badak namun terhadap produk minuman yang diproduksi oleh penggugat. Berdasarkan argumen-argumen yang disampaikan penggugat dalam kedua sengketa yang sudah saya sampaikan tadi, kepentingan penggugat terhadap logo badak sejatinya merupakan kepentingan merek. Penggugat tidak hanya keberatan dengan perbanyakan atau pengumuman logo badak semata, melainkan terhadap perbanyakan atau pengumuman yang diikuti pelekatan logo badak tersebut pada produk Kepentingan yang dibalik tidak klaim diproduksi penggugat olehnya. sebenarnya lebih dilindungi rezim merek. Penggugat tidak ingin logo tersebut digunakan oleh tergugat dalam produk yang diproduksi oleh tergugat. Kerugian yang dialami penggugat bukan akibat perbanyakan logo badak semata, tetapi lebih karena adanya pelekatan logo badak dalam produk yang diproduksi oleh tergugat. Apabila tergugat hanya melakukan perbanyakan terhadap logo badak semata tanpa menjadikannya sebuah merek, maka hal tersebut bisa jadi tidak merugikan penggugat. Justru yang terjadi adalah tergugat membantu penggugat mengiklankan produknya. Penggugat merasa logo tersebut merupakan haknya karena sejak tahun 1937, penggugat telah memperkenalkan atau mempromosikan ke publik merek cap kaki 3 beserta logo badak yang merupakan satu kesatuan dalam produknya. Penggugat merasa logo badak tersebut merupakan media untuk mengasosiasikan penggugat dengan produknya yang telah memiliki reputasi yang baik. Salah satu hal yang menarik adalah adanya fakta bahwa antara penggugat maupun tergugat pada awalnya merupakan rekan bisnis. Akan mempersulit untuk mengatakan bahwa dalam penggunaan logo badak tersebut telah terjadi kerugian di pihak konsumen akibat adanya penurunan kualitas dalam produk milik tergugat. Hal ini mengingat jauh sebelum sengketa tersebut terjadi, keduanya memang sempat bersama-sama membangun produk tersebut dan besar kemungkinan kualitas dari kedua produk yang dihasilkan sama. Karena penggugat telah memberikan lisensi sehingga melakukan pengawasan kualitas terhadap kinerja tergugat selama kurang lebih 30 tahun produksi produk tersebut. Meskipun sulit untuk mengatakan terjadi kerugian di pihak konsumen karena adanya penurunan kualitas, adanya kepentingan penggugat yang tidak ingin logo tersebut digunakan oleh tergugat dalam produk yang diproduksi oleh tergugat, tidak menghalangi penulis untuk mengatakan bahwa sengketa ini merupakan sengketa merek badak yang sudah cukup banyak digunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan adanya tulisan Arab yang tidak ada persamaan sama sekali dengan apa yang digunakan oleh penggugat di negaranya. Mereka juga berpendapat bahwa pemohon kasasi sebagai pengusaha nasional Indonesia telah mendaftarkan merek ciptaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalimat digunakan menunjukkan bahwa majelis hakim mengetahui bahwa komersialisasi tidaklah dilakukan terhadap logo badak tersebut. Para pihak yang bersengketa bukanlah penjual logo badak. Mereka adalah produsen minuman yang menggunakan logo badak sebagai merek atau paling tidak bagian dari suatu merek. Perlindungan hak cipta pada dasarnya hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi ciptaan. Dengan demikian, yang menjadi objek adalah ciptaan itu sendiri, yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman. Penggunaan pertama merupakan konsep perlindungan merek dalam sistem deklaratif yang pernah dianut di Indonesia sebelum kemudian dirubah menjadi sistem konstitutif.
Kemudian dalam tingkat yang sama, pada pengadilan niaga pendapat majelis hakim menyatakan bahwa dari bukti P4JOT15 berupa surat persetujuan pemberian merek dagang cap kaki 3, bila dihubungkan dengan bukti P2 berupa gambar kemasan cap kaki 3 dengan menggunakan logo Badak, bukti ANA membuktikan bahwa sejak adanya cap kaki 3, yaitu sejak tahun 1937, maka sejak itu seni lukis badak telah dipakai dan dipromosikan oleh penggugat, menunjukkan bahwa majelis hakim dalam tingkat ini telah mengetahui logo badak tersebut diperuntukannya sebagai merek. Dalam tingkat Mahkamah Agung, majelis hakim berpendapat bahwa pemohon kasasi atau tergugat dengan kreasi sendiri gambar badak yang sudah cukup banyak digunakan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan adanya tulisan Arab yang tidak ada persamaan sama sekali dengan apa yang digunakan oleh penggugat di negaranya. Mereka juga berpendapat bahwa pemohon kasasi sebagai pengusaha nasional Indonesia telah mendaftarkan merek ciptaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kalimat digunakan menunjukkan bahwa majelis hakim mengetahui bahwa komersialisasi tidaklah dilakukan terhadap logo badak tersebut. Para pihak yang bersengketa bukanlah penjual logo badak. Mereka adalah produsen minuman yang menggunakan logo badak sebagai merek atau paling tidak bagian dari suatu merek. Perlindungan hak cipta pada dasarnya hanya diterapkan dalam kaitannya dengan komersialisasi ciptaan. Dengan demikian, yang menjadi objek adalah ciptaan itu sendiri, yang dikomersialkan melalui perbanyakan atau pengumuman. Sesuai pendaftar yang dilakukan oleh tergugat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dari segi kriteria pencipta sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan kriteria ciptaan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Menurut pasal 1 angka 2, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan pribadi. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan ciptaan sebagai hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Dalam tingkat pengadilan niaga, pendapat majelis hakim mengatakan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah benar penggugat telah menggunakan atau yang pertama kali mengumumkan seni lukis badak, sehingga tergugat mendaftarkan seni lukis tersebut dengan iktikat tidak baik. Dan pendapat bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, di mana pihak tergugat tidak dapat membuktikan kalau dia terlebih dahulu menggunakan atau mengumumkan ciptaan badak, maka telah terbukti kalau penggugatlah yang pertama kali menggunakan dan mengumumkan ciptaan seni lukis badak. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, seseorang atau beberapa orang dapat disebut sebagai ciptaan setelah melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan pribadi. Kemudian dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, perlindungan hak cipta berlaku juga terhadap semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak cipta muncul atau lahir sesaat setelah dilakukan fiksasi atau dengan kata lain setelah sebuah ide telah dituangkan ke dalam sebuah bentuk yang nyata. Persoalan siapakah yang pertama